kita memulai pengajian pada malam hari ini, terlebih dahulu marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada guru-guru kita, pada orang tua kita, pada sanak famili kita, juga kepada orang-orang yang telah berjasa bagi kita, terutama guru kita bersama Ustaz Abdul Razak Syafabasha, dan juga kakak kita Bapak Yahya Rahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kesalahan mereka, Allah terima segala amal perbuatan mereka, dan Allah tempatkan mereka di tempat yang terbaik. Alhamdulillah minyak wali kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekarang sampai ke hadis nomor 25. Babun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihadzal isnad al-muttasil ila al-Imam Abdullah bin Ismail al-Bukhari. Babun idza hadat fi syahrin thalatha hiyadin wa ma yusaddaqu nisa'u fil haidi wal hamli fi ma yumkinu minal haidi liqaulillahi ta'ala wa la yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Sekarang kita masih dalam kitab haid. Nah, dan di dalam kitab yang ke-25 ini, babun idza hadat fi syahrin, bab menerangkan apabila haid siapa seorang perempuan fi syahrin, pada 1 bulan, salah tahiyadin 3 kali haid. Apabila seseorang 1 bulan mengalami 3 kali haid, ini untuk perempuan yang ditalak atau dicerai suaminya. Jadi suami istri yang ditinggal atau dicerai suaminya ini, kemudian mereka kan harus melalui masa iddah. Di dalam Al-Quran dijelaskan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan-perempuan yang ditalak suaminya harus menunggu 3 kali quru. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat ulama yang dimaksud quru di sini qur'un. Qur'un di sini ini lafaz, kalau di dalam usul fikih namanya lafaz mustarak, Jadi punya 2 makna. Ada ulama yang berpendapat bahwa qur'un itu artinya haidun. Nah, ini Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi harus menunggu 3 kali haid. Kemudian kalau Imam Syafi'i dan juga Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, nah ini berpendapat bahwa qur'un di sini artinya at-tuhuru, artinya suci. Maka harus menunggu 3 kali suci. Nah, perbedaan lafaz quru di sini antara haid dan juga suci ini, konsekuensinya, jadi jumlah iddahnya ini berbeda antara tuhurun dan haidun di sini. Nah, di sini, kalau ada perempuan ini dia mengaku dalam waktu 1 bulan sudah haid 3 kali, berarti tandanya saya udah selesai masa iddah nih dalam waktu 1 bulan. Nah, kira-kira pengakuan perempuan ini dipercaya atau tidak, diterima atau tidak? Nah, tinggal dihitung aja. Kira-kira masa iddahnya itu normalnya selesainya berapa?
Nah, di sini ya ulama juga di antara imam 4 mazhab itu berbeda pendapat. Ya, kalau menurut imam di sini Imam Abu Hanifah di sini di dalam kitab syarahnya Fathul Bari, di sini Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa batas ya minimal aqallu ma tanqadi bihil iddah, minimal waktu selesainya iddah itu berapa sih kalau perempuan itu, kalau salah satu quru. Kalau menurut Imam Abu Hanifah di sini sittuna yauman, 60 hari. Tinggal dihitung aja dulu, dikalkulasi. Nah, tapi kalau menurut menurut muridnya di sini, ya waqala sahibahu, dua muridnya di sini yang terkenal ada namanya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Satu lagi saya lupa. Nah, kalau muridnya malah berbeda pendapat dengan gurunya. Kalau Imam Abu Hanifah tadi berpendapat bahwa batas minimal waktu selesainya masa iddah seorang perempuan yang tinggal perempuan itu 60 hari. Kalau menurut muridnya di sini tis'ah wa salasina yauman, 39 hari. Coba kita hitung 39 hari. Ya, 39 hari. Kalau menurut Imam ya Abu Hanifah, ya qur'un di sini artinya al-haidu, artinya haid. Jadi kalau dikalkulasi di sini, misalkan ada seorang perempuan, ya, dia dicerai suaminya, ya, cerai suaminya. Nah, kemudian dia ya mengalami ya masa suci. Ya kan? Suci kan batas minimal suci itu berapa? Kalau kita buka ya, di kitab-kitab seperti fikih, ya batas minimal suci itu aqallu tuhri 15 yauman, 15 hari. Enggak dikalikan 3 aja tadi. Ya 15 kali 3 jadi 40. Oh, 45. Oh, banyak. Enggak, berarti kali 2. Kan menurut Imam Abu Hanifah, qurun itu artinya haidun. Berarti 15, berarti haidnya 3 kali, sucinya 2 kali. Berarti 15 kali 2 sama dengan 30. Dan menurut mazhab Abu Hanifah itu aqallul haidi, kan kalau kita di dalam mazhab Syafi'i itu aqallul haidi yaumun wa lailatun, sehari semalam. Tapi kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, aqallul haidi itu ya salah satu ayamin, 3 hari. Berarti 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 9. Tadi 30 ya, sucinya tambah 9 haidnya jadi 39. Nah, 39 hari. Ini apa namanya? Pendapat muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, kalau dalam mazhab Maliki, malah berbeda lagi. Ya, mazhab Maliki di sini menurut beliau ya aqallu ma tanqadi bihil iddah, batas minimal waktu seseorang perempuan itu mengalami masa iddah minimal. Kalau menurut ya Imam Malik bin Anas di sini dijelaskan ada 48 hari. 48 hari. Tadi sudah saya sebutkan bahwa Imam Malik bin Anas dan juga Imam Asy-Syafi'i di sini menafsirkan quru di sini artinya at-tuhuru, suci. Batas minimal suci 15 hari. Berarti mengalami 3 kali masa suci. 15 kali 3 45. Nah, dikali 3 masa haid aqall haidi itu yaumun wa lailah. Berarti 45 ditambah 3 sama dengan 40, sama dengan 48. Nah,
Kalau Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i juga berbeda lagi. Nah, tapi intinya, iddah seorang perempuan ini berapa lama sih waktunya? Itu berbeda-beda tergantung siklus haidnya seorang perempuan. Ada perempuan yang haidnya cuma 3 hari doang, ya. Tapi kan batas maksimalnya 15 hari. Berarti kalau melewati 15 itu bukan lagi darah haid namanya. Nanti namanya darah istihadah, ya. Oke, di situ. Ya. Bab idza hadat fi syahrin thalatha hiyadin wa ma yusaddaqun nisa'u fil haidi wal hamli fima yumkinu minal haidi. Jadi seorang perempuan itu tidak dibenarkan, ya, di dalam haid dan juga perempuan fima yumkinu minal haidi, pada sesuatu yang mungkin dari haid, ya. Liqaulillahi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Karena ada firman Allah Ta'ala, tidak halal bagi mereka, nggak boleh bagi mereka siapa? Seorang perempuan itu ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna, menyembunyikan sesuatu yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka. Maksudnya apa? Maksudnya hamil dan juga haid. Jadi perempuan ini nggak boleh menyembunyikan, ya, masa haidnya dan juga kehamilannya. Kalau nanti misalkan cerai seorang perempuan dari seorang laki-laki, ketika ditanya kamu hamil nggak? Kalau hamil bilang hamil, jangan disembunyikan. Ya. Terus kemudian kalau misalkan lagi haid, jangan disembunyikan, jangan bilang enggak, saya udah selesai haidnya, udah selesai masa iddah, padahal belum selesai. Ya. Ini hadisnya. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Abi Raja qala haddatsana Abu Usama qala sami'tu Hisham bin Urwata qala akhbarani abi an Aisyah anna Fatimah binta Abi Hubaysh sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat inni ustahadu fala adhuru afa'ada us-salata faqala la inna dzalika irqun walakin da'i as-salata qadral ayyamil lati kunti taqidina fiha thumma igtasili wa shalli. Hadis yang pertama ini di bab yang ke-25. Di sini tadi kita sudah baca ada yang namanya Hisham bin Urwah. Kemudian qala akhbarani abi. Ya. Jadi Hisham bin Urwah ini bilang akhbarani abi. Saya diceritakan oleh bapak saya. Kira-kira siapa nih bapaknya Hisham bin Urwah? Bapaknya namanya Urwah, kan Hisham bin Urwah. Haidar bin Musyafa bapaknya. Gitu. Ya, Hisham bin Urwah. Ya. Urwah ini anaknya siapa? Nah, Urwah ini anaknya Zubair bin Awwam. Ya, anaknya Zubair bin Awwam. Ya, Zubair bin Awwam ini istrinya siapa? Istrinya namanya istrinya itu kakaknya Sayyidah Aisyah, namanya Sayyidah, lupa saya. Bukan. Sayyidah Hafsah, anaknya Sayyidina Umar. Siapa Sam? Ya, jadi kenapa di sini kok Urwah ini nanti kita sering mendengar ya hadis-hadis bahwasanya Urwah ini mendapatkan hadis dari Sayyidah Aisyah. Banyak sekali. Kenapa? Ya karena memang ya si Urwah ini ada hubungan darah dengan Sayyidah Asma. Jadi Asma binti Abu Bakar. Jadi Urwah ini anaknya Sayyidah Asma. Urwah ini keponakannya Sayyidah Aisyah. Makanya incingnya nih banyak sekali
ya ngeriwayatin hadis ke keponakannya si Urwa bin Zubair. Kebetulan keponakannya ini cerdas, banyak nanya. Jadi makanya banyak meriwayatin hadis dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah di sini bilang Fatimah binti Abi Hubais. Jadi ada orang sahabat namanya Fatimah binti Abi Hubais. Itu sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, inni ustahadu fala athur, ya, afa ada usolata, ya. Kata Sayyidah Fatimah binti Abi Hubais, inni ustahadu fala athur, ya. Rasul, ya, sesungguhnya saya ini, ya, sedang istihadah, fala athur, maka aku dalam keadaan tidak suci. Afa ada usolata, apakah aku boleh meninggalkan sholat? Faqala, kemudian Nabi menjawab bersabda, la, enggak dong, enggak boleh dong, harus sholat, tetap sholat. Kenapa? Inna dzalika irqun, karena sesungguhnya itu merupakan darah penyakit, itu bukan haid. Karena antara haid sama istihadah ini berbeda. Kalau kita lihat dari tempat keluarnya juga berbeda. Kalau kita buka kitab fikih, kalau darah haid itu berasal dari aqsar rahim, ya, dari ujung rahim, berasal dari situ tuh. Sedangkan kalau istihadah itu berasal dari bawah rahim, berbeda. Nanti dari warnanya juga, warnanya juga berbeda. Nah, walakin, kata Rasul, akan tetapi da'is sholata, ya, qadarul ayyamil lati kunti tahidin, akan tetapi tinggalkanlah sholat, ya, qadarul ayyami, kadar waktu atau hari, allati kunti tahidina, yang mana engkau dalam keadaan haid. Allati kunti tahidina fiha, kalau kamu masih dalam keadaan haid beberapa hari, silahkan meninggalkan sholat. Gak apa-apa gak sholat, ya, gak usah dikodo sholat. Tapi kalau setelah selesai, summa gtasili, kemudian mandilah engkau. Setelah haid, mandi, bersihkan darahnya, wasolli, dan sholat, kembali sholat. Ini, ya, hadis yang nomor, ya, pertama, ya, ya, di bab ke-20, bab ke-25. Kemudian bab selanjutnya, bab sufra wal qudra fi ghairi ayyamil haid. Bab yang menerangkan tentang as-sufra. Ya, as-sufra itu, ya, darah yang kekuning-kuningan, wal qudra, dan darah yang keruh, ya, fi ghairi ayyamil haidi, pada selain hari haid. Gimana nih, ya, kalau misalkan, ya, seorang perempuan biasanya nih, seorang perempuan haidnya misalkan biasanya seminggu 7 hari doang. Di hari yang ke-8 keluar, ya, kebetulan keluarnya cairannya warnanya kuning-kuning atau keruh. Nah, ini haid, darah haid atau darah istihadah. Nah, kita lihat hadisnya nih. Wa bihi la qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ismail an Ayyub an Muhammad an Ummi Atiyah qalat, dari sahabat Ummu Atiyah, qalat, ya, berkata, kunna la na'uddul qudrata was sufrata syai'an. Kunna, ya, dahulu kami la na'uddul qudra, tidak menganggap, enggak memperhitungkan, enggak menganggap al-qudra, ya, darah yang keruh, yang warnanya ini, ya, abu-abu, ya, wasufra, dan kekuning-kuningan,
ya syai'an, ya sesuatu. Ya, maksudnya sesuatu apa? Syai'an minal haidi. Kita nggak menganggap darah tersebut yang warnanya ini kekuning-kuningan dan keruh ini sesuatu dari haid. Dahulu, ya dari dulu kami nggak menganggap itu sebagai darah haid. Ya, ini ada, bahkan ada di riwayat lain, ya ada tambahan ba'dat tuhri. Ya, kunna la na'uddu al-khudra wa sufra ba'da tuhri syai'an. Kita enggak menganggap darah seperti itu setelah kita suci, ya itu sesuatu dari haid. Kita bukan menganggap itu sebagai darah haid. Nah, kalau kita lihat ya hadis-hadis lain, gimana tuh kalau cara membedakan antara darah haid dan juga darah istihadah, ya bisa, ya pertama kita bisa ya membedakannya dengan ya waktu atau siklus haidnya. Siklus haidnya seorang perempuan biasanya haidnya berapa hari? Haidnya biasanya 7 hari. Berarti kalau dia keluar ya darah di hari yang ke-8, berarti itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Itu pertama bisa membedakan dengan waktu atau siklus haid. Nah, dan kita harus tahu juga ya batas ya minimal haid berapa. Kalau minimal haid kan 1 hari 1 malam. Kalau maksimalnya aksaruhu 15 hari. Kemudian aqallu tuhri ya, batas minimalnya suci itu berapa? 15 hari. Kalau batas maksimal suci, batas maksimal. Nah, kalau batas maksimal nggak ada batasnya, nggak ada batas maksimalnya. 29 ya. Nah. Oke, kita kasih contoh misalkan ya, ada seseorang yang haid ya, ini di tanggal 1 sampai tanggal 7 haid. Kemudian di tanggal 16 ya sampai tanggal 22 ini keluar darah 1 sampai 7 haid. Kemudian berhenti tuh. Ntar keluar lagi darah tanggal 16 sampai 22 ya. Nah, darah yang keluar di tanggal 16 sampai 22 sampai tanggal 22 ini darah haid atau darah istihadah? Darah istihadah ya. Karena kenapa? Karena dari tanggal 8 sampai tanggal 22 ini masa sucinya seorang perempuan, masa seseorang ya, yang nggak boleh keluar darah. Jadi tanggal 8, kalau kita tambah aja 15 hari, berarti sampai tanggal 22. Tapi gimana kalau misalkan sama kayak tadi 1 sampai 7 keluar darah haid, berhenti, nanti keluar lagi dari tanggal 16 tapi bukan sampai 22, tanggal 16 sampai tanggal 25, misalkan 25. Ini yang keluar darah haid atau darah istihadah? Nah, istihadah sama haid ya. Darah haidnya ya, darah haidnya itu dari tanggal 23 sampai 25. Sedangkan dari tanggal 16 sampai 22 itu darah istihadah. Oke. Itu ya. Yang kedua, bisa juga kita mengetahui istihadah, darah istihadah. Itu ada hadis Nabi ya, dari ciri-cirinya. Ya. Karena ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya, dalam kitabnya Sunan Abu Daud. Jadi ada sama Sayyidah Fatimah binti Abi Hubaysh ini nanya ke Nabi, kemudian Nabi bilang, "Idza kana damul haidi fa innahu aswad yukrahu, fa idza kana dzalika fa amsiki anis sholati." Kata Nabi, ya, darah haid
itu warnanya aswad, warnanya hitaman. Nah, kalau keluar darah yang seperti itu, maka fa'am siki anis sholat, ya, maka tahan sholatnya. Fa'idha kana al-akhar, maka kalau keluar ini warna yang lain, tadi bisa warnanya sufra atau kudra, maka kata Rasul fatawaddoi, maka cukup berwudu wa sholli dan sholat. Kalau yang keluar ini warnanya selain itu, maka ya itu namanya darah istihadah. Maka kita cukup bersihkan, kemudian wudu ya setiap sholat. Nah, kemudian Imam Nawawi di dalam kitabnya ini ya syarah Muhadzab, ya Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi punya kitab fikih namanya Syarah Muhadzab. Nah, Muhadzab ini karya Imam ya karya Imam siapa tuh? Syirazi, ya, Imam Syirazi. Ya, kalau Betawi namanya Syirazi, ya. Kalau daerahnya namanya Syirazi. Saya punya guru di kampus namanya Dr. Syirazi. Nah, Syirazi Dimyati, orang Betawi. Kalau Betawi namanya Syirazi. Kalau daerah Syirot ini di mana? Di Syria kalau nggak salah. Ya, Syirot. Ya. Yang Nawawi mensyarah kitab beliau nih. Nah, di dalam kitab beliau dijelaskan, kebetulan mengomentari hadis ini. Tadi hadis ini ada kata-kata yukrafu. Jadi darah haid berwarna hitam itu yukrafu, ya, diketahui. Ya. Kemudian di dalam menerangkan hadis ini, kata yukrafu, apa sih yang dimaksud yukrafu ini? Kata Imam Nawawi itu ma'rufun lil mar'ah, ya. Jadi darah haid itu sudah maklum, sudah diketahui oleh seorang perempuan, karena memang perempuan itu yang mengalaminya. Kalau laki-laki nggak tahu, karena nggak mengalami. Perempuan sudah mengalami, jadi tahu warnanya. Nah, atau kata Imam Nawawi wa anna lahu raihatun khassah, darah haid juga punya aroma yang khusus. Nah, punya aroma yang khusus, berbeda dengan darah istihadah. Kalau darah istihadah ini nggak ada aromanya, dan biasanya warnanya berbeda dengan warna darah haid. Kalau darah haid agak pekat, kalau darah istihadah enggak, ini warna merah. Ya. Oke. Kemudian ya, bab selanjutnya, kita baru baca 2 hadis. Ya. Bab yang ke-27, babu irkil istihadati. Ya. Bab menerangkan tentang irkul istihadah, ya, darah penyakitnya istihadah. Wa bihi qala haddatsana Ibrahim ibnul Munzir qala haddatsana Ma'dun qala haddatsani Ibnu Abi Dzib an Ibni Syihab an Urwa an Amra an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna umma Habibata ustuhidat sab'a sinina. Jadi sesungguhnya ada seorang sahabat namanya Ummu Habibah. Ya. Ummu Habibah ini ustuhidat sab'a sinin. Jadi dia tuh ya mengalami istihadah selama 7 tahun. Oh, lama banget. Ya, keluar darah terus selama 7 tahun. Kemudian fasalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzalika, ya, tentang itu. Bertanya, Rasul, ya, saya ini sudah mengalami istihadah, saya keluar darah, ya, yang bukan di siklus haid selama 7 tahun. Nah, kemudian fa'amaraha antasila. Kemudian Rasul memerintahkan si Ummu Habibah ini untuk mandi. Ya udah, kamu mandi, ya, mandi sana. Faqala, maka Rasul bersabda, ada irkun. Ini darah penyakit, bukan darah
haid. Fakanat tagtasilu li kulli sholatin, maka ada siapa Ummu Habibah ini mandi ya ketika setiap sholat. Jadi karena Rasul bilang tadi, Rasul ini nyuruh Ummu Habibah, ya udah kamu mandi. Dia ya ketika setiap datang waktu sholat dia mandi terus. Ya, karena Ummu Habibah ini menganggap bahwa ya perintah Nabi ini nyuruh mandi karena ada korinahnya. Korinahnya apa? Keluar darah istihadah. Maka menurut Ummu Habibah, kan saya keluar dari istihadah, mau sholat berarti harus mandi. Tapi kalau di dalam ya mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahkan ini menurut pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama, itu la yajibu 'alal mustahadah al-ghuslu li kulli sholatin. Enggak wajib bagi orang yang sedang mengalami istihadah ini mandi setiap sholat. Ya, cukup berwudu aja ketika setiap sholat. Walaupun enggak batal karena istihadah, wajib wudu untuk setiap sholat, tapi enggak wajib mandi. Kenapa? Karena menurut Imam Ibnu Hajar, wa hadzal amru bil iltisali mutlaqun. Perintah mandi ini mutlak, ya. Kalau ada di dalam kaidah usul fikih, ya, al-amru ya bisyai'i layak tadi tikrar. Jadi perintah akan sesuatu itu layak tadi tikrar, tidak menuntut untuk berulang-ulang. Ya. Allah memerintahkan manusia untuk haji. Wa atimul hajja wal umrata. Ya. Apakah kita terus-menerus harus haji? Enggak. Ya, cukup haji sekali aja, seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak harus haji terus-menerus, enggak wajib. Walaupun di sini perintah, karena di dalam kaidah usul al-amru bi syai'i la yaqtadi tikrar. Perintah akan sesuatu tidak menuntut untuk diulang-ulang, illa ma dallal dalil ala khilafihi, kecuali ada suatu argumen, ada dalilnya yang memerintahkan kebalikannya. Berbeda kalau sholat, wa aqimus sholat, ya suruh terus-menerus sholat, ya, bukan kan udah sholat zuhur sekali aja seumur hidup. Wah, bukan seperti itu, ya. Ya, itu hadis yang bab yang ke-20, bab yang ke-27, ya. Belum isya kan? Ya. Bab selanjutnya yang ke-28. Babul mar'ati tahidu ba'dal ifadah. Bab, ya, seorang perempuan haid setelah melaksanakan tawaf ifadah. Ya, jadi ada, ya, setelah melaksanakan tawaf ifadah, tiba-tiba haid. Gimana nih? Ya, boleh nggak keluar? Ya, apa harus menunggu? Ya, melaksanakan yang lainnya. Udah tawaf ibadah kan, belum tawaf wada, belum yang lainnya. Udah haid nih. Gimana? Ya. Nah, di sini, ya. Wa bihi la qala haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm an abihi an Amrata binti Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari, ya, Sayyidah Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya Sayyidah Aisyah ini berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Sofiyata qad hadat, sesungguhnya Sayyidah Sofiyah siapa namanya, istri Nabi? Sofiyah binti Huyai, ya, istri salah satu ummahatul mukminin Rasul, ya, Mpok Sofiyah haid.
Ya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, la'allaha tahbisuna, wah, jangan-jangan dia bisa menahan kita nih, menahan kita di Mekah, ya. Menahan kita untuk nggak kemana-mana sampai dia kembali suci, ya. Kan nggak tahu sucinya, bisa sebentar, bisa lama. Kalau lama gimana nih, ya. Kemudian Rasul bersabda lagi, nanya lagi, ya, alam takun taufat ma'akunna, bukannya dia kemarin sudah tawaf ifadah bersama kalian? Kemudian setelah itu baru haid. Kemarin udah tawaf ifadah kan si Sofia, ya. Kemudian faqalu bala, kemudian istri-istri Nabi, ya, menjawab bala, iya Rasul, kemarin dia sudah tawaf ifadah sama kita. Kemudian qala, Rasul bersabda, berkata, fakhruji, ya udah nggak apa-apa, boleh keluar, walaupun ya si Sofia ini belum melaksanakan tawaf wada, ya, nggak apa-apa, karena tawaf ini harus dituntut suci. Kalau haid nggak boleh. Ya. Nah, karena sudah melaksanakan tawaf ifadah, karena rukun haji itu, ya, tawaf ifadah, maka kalau nggak melaksanakan tawaf wada, ya nggak apa-apa, ya. Kemudian, ya, itu hadis yang ke-28, ya. Ada lagi, ya. Hadisnya wabihi qala haddatsana Mu'alla ibn Asad qala haddatsana Wahaibun an Abdullah bin Tawus an-Nabi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Abbas, ya, berkata, rukhisa lil haidi, dirukhsahkan atau diberikan keringanan untuk seseorang yang haid antanfiro, ya, meninggalkan Mina idza hadat, apabila dia mengalami haid. Kemudian hadis yang bawahnya, wa kana Ibnu Umar yaqulu fi awali amrihi innaha la tanfiru. Ya, sesungguhnya Ibnu Umar ini berkata atau berpendapat fi awali amrihi, awalnya, innaha la tanfiru, sesungguhnya seseorang yang haid itu enggak boleh meninggalkan Mina. Awalnya Ibnu Umar berfatwa, ya, seorang yang haid enggak boleh meninggalkan Mina. Tapi summa sami'tuhu yaqulu, kemudian Ibnu Umar sami'tuhu yaqulu, ya, tanfiru. Kemudian Ibnu Umar mendengar, ya, Rasulullah, Ibnu Abbas, ya, yaqulu berkata, tanfiru, boleh meninggalkan Mina. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa lahunna, sesungguhnya Rasul memberikan keringanan untuk seseorang yang haid. Kalau sudah melaksanakan tawaf ifadah, maka ya sudah diterima hajinya. Nah, kecuali dia belum melaksanakan tawaf ifadah, haid, maka mau nggak mau harus menunggu dulu sampai dia suci kalau mau hajinya diterima. Ya. Tuh, ya, hadis yang kedua dari bab yang ke-28, ya. Kemudian hadis bab yang ke-29, babun idza ra'atil mustahadatu at-tuhra, bab, ya, apabila melihat siapa, ya, mustahadah di sini artinya haid, ya, mustahadah di sini orang yang haid. Idza ra'atil mustahadatu at-tuhra, apabila seseorang yang haid ini melihat, ya, suci. Nah, kalau merasa dia sudah suci, enggak keluar lagi darahnya, apa yang harus dia lakukan? Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Yunus an Zuhair qala haddatsana Hisham an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah, sungguhnya dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda, "Idza aqbalatil haidu," apabila datang masa haid, "fada'i sholata," maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat, dan apabila telah selesai masa haid, "faghsili," maka cucilah angka darimu ad-dama, apa darah. Kalau sudah selesai maka bersihkan darah haidnya. Wa sholli, dan sholatlah. Ini sudah jelas. Kemudian bab yang ke-30. Tanggung ini sudah selesai, dikit lagi kitabul haidi. 2 bab lagi. Yang ke-30 kita baca babus sholati ala nufasai. Itu bacanya wa sunnatiha atau wa sunaniha, sunnatiha. Bab yang menerangkan tentang sholat atas seseorang yang nifas, atas mayit yang meninggal ketika pasca melahirkan. Wa sunnatiha, dan sunnahnya sholat atasnya. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Abi Suraij qala akhbarana Syababah qala akhbarana Syu'bah an Husain al-Muallim an Ibni Buraidah an Samurah Ibni Jundub anna imra'atan matat fi batnin fa shalla 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qama wasataha. Dari sahabat Samurah bin Jundab bahwasanya ada seorang perempuan yang anna imra'atan matat, sesungguhnya seorang perempuan meninggal fi batnin. Fi batnin, batnin kan artinya perut. Maksudnya fi batnin itu meninggal bisa babi batnin, bisa babil hamli, karena sebab melahirkan. Setelah melahirkan meninggal. Fa shalla 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyolatkan atasnya, nyolatin dia. Fa qama wasatoha, kemudian berdiri di tengah-tengah perempuan. Di bagian, kalau di sini di sarahnya di bagian tengah-tengah, bawah dadanya. Hadis yang bab yang ke-30 ini. Di sini dijelaskan yang pertama sunnah menyolat ketika menyolati mayat perempuan bagi yang meninggal, baik yang meninggal gara-gara pasca melahirkan atau sebab lain, itu berdiri wasato sodriha, di tengah-tengah dadanya. Kalau perempuan disolatin di situ, di bawahnya. Bukan semuanya, kalau semuanya bukan. Wa ammar rajul, adapun perempuan, adapun laki-laki, fayaqumu inda awali sadrihi, maka imamnya ini berdiri di depan dadanya, di atas dadanya, dekat kepalanya, lehernya. Kalau laki-laki di situ, qariban minar raqsi, dekat lehernya. Kalau laki-laki di situ, tapi kalau perempuan wasatu sadrihi. Kemudian di sini juga, di dalam hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil istinbat bahwasanya seorang perempuan itu walaupun dia setelah melahirkan kan masih keluar darahnya nih, masih dalam keadaan nifas, masih keluar darahnya. Walaupun dia masih keluar darahnya, tetapi tetap dianjurkan harus disolatin. Disolatin. Walaupun masih keluar darahnya. Nah, ini raddun ala man za'ama annal maita yajusu bil mauti. Ini merupakan sanggahan atas
seseorang yang beranggapan bahwa manusia itu ya ketika mati dia najis, maka nggak harus disolatin, najis. Nah, di sini Rasul yang walaupun perempuan itu ya masih keluar darahnya, ya darahnya ya masih ada najisnya, tapi Rasul masih tetap menyolatkan, masih mandiin. Mayat itu masih dimandiin, apalagi mayat yang meninggal bukan gara-gara nifas. Kemudian yang bab yang terakhir ya, babun itu babun doang, nggak ada ya. Babun ini bab. Wabihi qala haddatsana al-Hasan ibn Mujri qala haddatsana Yahya bin Muhammad qala akhbarana Abu Awana ismuhu al-Waddah min kitabihi. Nah, di sini kita melihat ya bahwasanya Abu Awana ya. Jadi Abu Awana ini ya menyampaikan hadis ke Sulaiman, akhbarana Sulaiman Asy-Syaibani, akhbarana Abu Awana ya. Itu min kitabihi, dari bukunya. Jadi dia bukan menyampaikan hadisnya bukan dari hafalannya. Dan biasanya kalau seorang dengerin nih, saya menyampaikan hadis ya, saya mendapatkan hadis ini dari fulan bahwasanya Rasulullah bersabda ya begini. Tapi kalau ini Abu Awana ini menyampaikan hadisnya bukan dari hafalannya, tapi dari kitabnya, dari catatannya. Ya, kalau kita buka ilmu mustalahul hadis, ya, jadi salah satu syarat hadis sahih, ya, salah satu syarat hadis sahih itu diantaranya ada namanya betul ruwat, ya. Jadi perawi itu hafalannya kuat, entah dari. Nah, di sini ulama ada yang membagi, ada yang dobet ini dobet fuad atau soder, ada juga dobet kitab. Kalau dobet fuad itu apa? Nanti itu berasal dari ya, hatinya, dari hafalannya, bukan dari bukunya. Ada lagi dobet kitab, ya, dia hafalannya terjaga karena dia nulis di buku, nulis di catatan. Nah, kalau Abu Awana ini menyampaikan ya, hadis ini dari catatan, dari kitab. Nah, di sini akhbarana Sulaiman Asy-Syaibani an Abdullah bin Shaddad qala sami'tu khalati Maimunah. Jadi Abdullah bin Shaddad ya, dia mendengar bibinya Khalat Maimunah, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaha kanat takunu haidun. Sesungguhnya Maimunah ini ada ya dalam keadaan haid. La tusolli, tidak sholat. Namanya orang alim enggak sholat. Wahia muftarishatun, dan dia tidur. Ya, muftarisha. Tadi itu berasal dari kata-kata firash. Firash itu artinya kasur. Ya, muftarishatun, tidur. Bihidai masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping tempat sujud. Jadi masjid ini artinya makan sujud ya. Tidur ya di samping tempat sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagi haid, tidurnya itu dekat dengan tempat sujud Rasul. Wa huwa yusolli, dan Rasul dalam keadaan sholat, lagi sholat, ala khumratihi, di atas tikarnya, di atas sejadahnya. Ya, ila sajada, apabila Rasul sujud, asobani ba'du thawbihi, maka sebagian bajunya itu mengenai saya. Kalau Rasul pakai jubah, jubahnya ini ya mengenai anggota tubuhnya si Maimunah. Nah, jadi ya, lagi sujud, bajunya Rasul mengenai ya, bisa mengenai kakinya, kepalanya. Ya. Nah, dari hadis ini maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jawadu
sholatir rajul bi jiwaril mar'ah al-haid. Boleh seorang laki-laki ini sholat dekat atau di samping seseorang yang sedang haid. Ya. Gak apa-apa. Gak perlu orang haid. Sholat, lu sholat dulu. Sholat najis. Enggak, Rasul ya, ketika sholat ya dekat sama Maimunah. Bahkan ketika Rasul sujud, ini bajunya Rasul kena dengan Maimunah. Kalau najis berarti gak sah dong. Tapi Rasul tetap sholat, gak mengulang sholat. Nah, ini juga apa? Counter ya, sanggahan ya bagi orang-orang ya Yahudi dulu. Mereka tuh menganggap bahwa ya orang haid itu najis, harus dijauhi. Makan jauhin, mau ini ya diasingkan dulu ya. Nah, ini sanggahan untuk ya keyakinan orang-orang Yahudi. Oke, ini yang terakhir ya. Aduh, sorry ya, mohon maaf sudah telat banget. Ya, tinggal nonton Indonesia. Ya, mudah-mudahan ya apa yang kita kaji pada malam hari ini dapat ya, bermanfaat ya untuk kita semua. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Yang benar datang dari Allah, salah dari kebodohan ya pribadi. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.